pembahasan soal simulasi KSNP Fisika SMA tahun 2021 yang keempat. Kita baca dulu soalnya. Pada suatu daerah, seorang membuat meja biliar yang berbentuk lingkaran. Pada tepi A meja biliar, sebuah bola, asumsikan sebagai partikel, dipukul dengan laju awal yang cukup besar dan membentuk sudut theta terhadap garis radius. Lihat gambar di bawah. Oke, ini gambarnya. Diketahui gesekan selama bola bergerak diabaikan dan koefisien restitusi tumbukan antara bola dengan dinding adalah E yang nilainya kurang dari 1. Artinya tumbukannya tidak lenting sempurna. Tentukan sudut theta dinyatakan dalam E jika yang pertama adalah bola menumbuk dinding 1 kali sebelum kembali ke titik A untuk yang pertama kali. Pertanyaan B, bola menumbuk dinding 2 kali sebelum kembali ke titik A untuk yang pertama kali. Jadi menumbuk dindingnya 2 kali terus kembali lagi ke titik A gitu. Kemudian yang ketiga, bola menumbuk dinding 3 kali sebelum kembali ke titik A untuk pertama kali atau tempat semulanya. Oke, kita lihat kasus yang pertama dulu, yaitu bola menumbuk dinding 1 kali. Nah, kalau bola itu harus menumbuk dinding 1 kali kemudian dia kembali ke titik A, maka bola itu harus ditembakkan tepat mengenai pusat lingkaran atau dia harus bergerak sepanjang diameter lingkaran. Seperti ini kalau bisa kita gambarkan. Ini kasus untuk yang A ya. Jadi supaya dia menumbuk 1 kali, misalkan ini kan posisi A. Kemudian dia menumbuknya nanti di posisi B di sini. Agar dia hanya menumbuk 1 kali yaitu di posisi B, maka dia harus dikenakan atau tepat mengenai pusat lingkaran O misalkan. Artinya berapa sudut yang harus ditempuh? Ya, karena sudut itu theta itu dibentuk terhadap radial, terhadap radius tadi, terhadap garis radius, maka tetanya tentu saja di sini 0 ya, karena ini lintasannya juga sepanjang jari-jari di sini. Berarti di jawaban yang A itu tetanya sama dengan 0 agar A itu hanya menumbuk 1 kali kemudian dia kembali ke posisinya yang semula. Kemudian kita lihat untuk yang B. Bola menumbuk 2 kali sebelum kembali ke titik A untuk yang pertama kali. Nah, berarti kalau menumbuk 2 kali, maka lintasan yang dilalui atau dibentuk oleh bola itu semestinya berbentuk segitiga karena dia harus mengenai dinding lingkaran itu sebanyak 2 kali sebelum kembali ke titik semula. Artinya ada 3 titik sudut nanti. Nah, kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, gambar ini adalah kejadian untuk kasus yang B, yaitu bola menumbuk dindingnya 2 kali. Jadi misalkan dia dimulai dari titik A, ditembakkan dengan kecepatan V0 ya, diketahui variabelnya. Kemudian dia kena di titik B di sini. Nah, titik B dia terjadi pantulan lagi, kemudian sampai di titik C, dan titik C kembali lagi ke titik A. Artinya dia menumbuk 2 kali, yaitu titik B dan titik C. Nah, sekarang kita akan analisis berapakah nilai tetanya. Teta itu sudut yang dibentuk antara V0 dengan garis radial di sini, teta. Nah, kalau kasusnya seperti ini. Oke, kita akan memberikan dulu nama-nama sudutnya ya. Ini karena ini segitiganya segitiga sama kaki, sama-sama jari-jari ya. A ke O dan B ke O itu jari-jari, maka sudut yang di sini itu pasti teta. Jadi ini teta, sini teta. Kemudian sudut yang dibentuk antara kecepatan setelah memantul dari B kita beri nama aja ini misalkan VB. Dengan radius kita beri nama sudutnya misalkan alfa. Alfa berarti karena ini juga segitiga sama kaki, maka yang ini juga alfa. Kemudian setelah menumbuk titik C, dia punya kecepatan namanya VC. Sudut yang dibentuk antara VC dengan radius kita beri nama misalkan theta alfa beta misalkan. Nah, di sini beta. Nah, sekarang kita punya 3 sudut yaitu theta, alfa dan beta. Kita akan mulai dengan meninjau tumbukan di titik B. Jadi saat akan menumbuk titik B itu, bola ini punya kecepatan dulu V0 ya. Misalkan kita gambarkan di sini, ini titik B-nya. Bola itu akan menuju titik B dengan kecepatan tentu aja V0 ya, kecepatan yang berasal dari titik A. Nah, kita akan uraikan kecepatan ini ke arah yang menyinggung lingkarannya. Kalau misalkan kita punya lingkaran, kita punya 2 orientasi koordinat kan. Yang menyinggung lingkaran ini kita beri nama sebagai arah tangensial. Kemudian yang searah atau ke arah jari-jari seperti ini kita beri nama arah radial. Nah, kecepatan V0 ini kita uraikan ke arah tangensial dan ke arah radial ya. Jadi yang menyinggung ke arah radialnya berarti ini ke arah radial, kemudian ke arah tangensialnya berarti yang arahnya seperti ini ya. Jadi arahnya menyinggung lingkaran. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini tangensial, kemudian radialnya yang sepanjang sumbu radiusnya ini atau jari-jarinya.
Nah, kita gambar lagi yang lebih jelas di bawahnya. Berarti ini ada V0. Nah, V0 mau ke titik B. Kita urai lagi V0-nya. Yang ini adalah V0 yang arah radial, berarti V0 radial. Kemudian yang ke sini adalah V0 yang ke arah tangensial atau V0T gitu aja ya. Maka kita akan punya sudut, berarti sudut tetanya itu kan theta itu di sini, maka dia akan pindah ke sini tetanya. Maka yang di sini adalah V0 cos theta. Kemudian yang tangensialnya adalah V0 sin theta. Oke, itu adalah kecepatan pada saat dia mau menumbuk titik B. Sekarang kita lihat juga untuk yang VB ya. VB itu juga kita pecah menjadi dua, kita uraikan komponennya. VB itu seperti ini. Oke, ini lingkarannya kita gambarkan misalkan di sini. Sebentar. Nah, berarti yang ini adalah VB, kemudian kita uraikan dia yang ke arah radial dan ke arah tangensial juga. Berarti yang ke arah radial berarti dia akan jadi ini. Ya, yang ke arah tangensial berarti akan ke sana. Oke, sebentar kita buat yang lebih kelihatan. Nah, seperti ini ya. Berarti sudutnya itu kan alfa itu di sini kan. Berarti ini VB cos alfa. Berarti ini VB yang arahnya radial ya. VB yang arahnya radial berarti VB cos alfa. Kemudian untuk VB yang arahnya tangensial di sini VBT kita tulis sebagai VB sin alfa. Nah, itu komponen gayanya ya. Kecepatannya sebelum dia menumbuk titik B. Kemudian kita akan lihat meja ini kan licin nih. Meja ini licin artinya terjadi atau berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, kita bisa analisis yang ke arah tangensial ini. Karena licin maka momentum arah tangensialnya konstan atau kekal ya. Momentum arah tangensial kekal. Artinya kita punya momentum awalnya adalah ini mV0T, jadi mV0 sin theta ya, arah tangensial. Jadi M dikali V0 sin theta. Kemudian akan sama dengan momentum arah tangensial setelah bertumbukan, berarti yang pakai VB di sini berarti mVB sin alfa. mVB sin alfa. Maka M-nya boleh kita coret. Maka kita punya persamaan yang pertama yaitu V0 sin theta sama dengan V0 sin theta itu sama dengan VB sin alfa. Oke, kita beri nama dia persamaan 1. Kemudian kita gunakan koefisien restitusi pada tumbukan yang ke arah radial ya. Jadi ke arah radial kita pakai koefisien restitusinya jadi E. Arah radial sekarang kita tinjau. Berarti E sama dengan, persamaannya dulu ya, E sama dengan minus kan V2 aksen min V1 aksen per V2 minus V1 gitu kan. Nah, V2 nya di sini adalah yang B, V1-nya adalah yang R. Lihat arah B yang V0R, yang V2-nya yang VBR, yang arah radial. Arahnya berlawanan ya. Misalkan kita asumsikan yang ke atas itu positif, yang ke bawah negatif, berarti ini minus. V2 aksen itu berarti minus VB cos alfa. Minus V1 aksennya itu berarti V1 bendanya itu meja dengan bola ya. Jadi yang dua itu kita anggap mejanya, meja itu 2, kemudian yang 1 itu bolanya. Berarti meja itu kan diam terus, maka V2 aksennya 0 minus V1 aksennya yang VBR ini setelah dia bertumbukan. Nah, berarti minus, kena minus lagi. Nah, minusnya berapa? VB cos alfa karena dia ke bawah ya. Kita pakai perjanjian seperti itu tadi. Boleh juga dibalik. Dibagi dengan V2-nya itu meja tetap diam, dikurangi V1-nya yang ke atas nih, V0 cos theta. V0 cos theta ya. Kemudian ini min kena min jadi positif. Positif ya. Ini negatif kena negatif jadi positif. Artinya ini langsung kita bisa tulis positif VB cos alfa per di sini V0 cos theta. Nah, ini adalah nilai dari E-nya, atau kita bisa susun ulang. Kita kalikan V0 cos theta-nya dengan E, jadi E dikali V0 cos theta sama dengan VB cos alfa. Nah, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya kita bisa sederhanakan persamaan 1 dan 2. Kita bagi persamaan 1 dan persamaan 2 sehingga kita bisa dapatkan nilai dari tetanya ya. Karena VB-nya akan habis.
Kemudian menyisakan tinggal theta dan alfa aja. V0-nya juga akan habis. Oke, berikutnya kita bagi persamaan 1, kita bagi dengan persamaan 2. Maka kita akan dapatkan V0 sin theta dibagi dengan EV0 cos theta akan sama dengan VB sin alfa dibagi, ya kita bagi satu-satu aja. Perluas VB sin alfa dibagi dengan VB cos alfa. VB cos alfa. Kemudian kita bisa coret yang sama, V0-nya sama, kemudian VB-nya sama. Maka kita dapatkan sin theta per cos theta itu tan theta. Tan theta kita bagi dengan E. Kemudian yang ruas kanan kita akan punya tan alfa. Oh, maaf, ini harusnya sin alfa ya. Jadi ini jadi tan alfa yang kanan. Ini sin alfa per cos alfa jadi tan alfa. Nah, kita punya satu persamaan lagi, yaitu tan alfa itu sama dengan tan theta dibagi dengan E. Ini persamaan, misalkan persamaan yang ketiga. Oke, kita sudah punya hubungan antara alfa dan theta. Kemudian kita lihat tumbukan di C. Nah, tumbukan di C itu identik dengan tumbukan di B ya. Kita lihat posisinya pada saat di C. Berarti kalau kita gambarkan nih, ini ada VC kan ke sini, VC. Kemudian ini lingkarannya. Nah, maka dia akan punya yang ke arah tangensial ke sini berarti, dan yang ke arah radial ke sana. Ya kan? Kemudian yang ke arah radialnya berarti di C ini dia membentuk sudut beta. Berarti di sini betanya di sini, maka ini ada V radialnya, VC radial. Itu berarti VC cos beta. Kemudian yang VC arah tangensialnya itu berarti VC sin beta ya. Nah, kita bisa perlakukan yang sama seperti tumbukan di B, yaitu momentum arah tangensialnya kekal dan kita manfaatkan koefisien restitusi pada arah radial, maka kita akan dapatkan hasil yang sama ya. Nanti bisa dicoba, hasilnya pasti akan seperti ini. Jadi kita punya persamaan, datangnya itu dengan kecepatan VB, jadi VB dikali ini arah tangensial ya. Arah tangensial kita bisa punya persamaan nanti VB dikali sin alfa, karena B itu datang dengan sudut alfa tadi. VB dikali sin alfa itu akan sama dengan ini VC dikali sin beta. VC dikali sin beta. Lalu yang ke arah radialnya kita akan punya E itu sama dengan ini arah radialnya. Kita beri nama dulu ya, persamaannya ini persamaan 4. Kemudian yang ke arah radial kita akan dapatkan, jadi caranya sama dengan atas nanti. Berarti E dikali datangnya kan VB, VB cos alfa sama dengan yang di sini berarti VC kan, karena dia memantul dengan kecepatan VC. Kemudian di sini cosnya cos beta. Oke, ini persamaan yang kelima. Nah, sama kita bagi persamaan 4 dengan persamaan 5 supaya menemukan hubungan antara VB dan VC. Jadi persamaan 4 kita bagi dengan persamaan 5. Maka kita akan dapatkan VB sin alfa dibagi dengan EVB cos alfa sama dengan VC sin beta dibagi dengan VC cos beta. VC cosinus beta. Maka VB-nya habis, VC-nya juga habis, tinggal sin per cos itu tan. Tan alfa per E itu akan sama dengan tan beta. Artinya kita sudah dapat hubungan antara alfa dan beta. Padahal alfa itu tan theta per E ya. Kita bisa gantikan nih persamaan 6 ya. Persamaan 6 kita substitusi atau kita gabung dengan persamaan 3 dengan mengganti tan alfa. Tan alfa itu tan theta per E. Maka ini jadi tan theta per E lagi kan sama dengan tan beta. Artinya kita dapat nilai tan beta, yaitu tan theta per E kuadrat ya. Tan theta dibagi E kuadrat itu sama dengan tan beta. Oke, kita dapat hubungannya beta dengan theta ya, karena kita akan mencari theta. Ini persamaan ke-7 misalkan. Oke, selanjutnya kita sudah analisis kasus-kasus fisisnya. Sekarang kita cari hubungan antara alfa, beta, dan theta. Coba kita lihat lagi segitiga di atas. Nah, ingat ya, kalau dalam segitiga itu jumlah sudutnya itu kan 90 derajat, 180 derajat ya. Berarti di sini ini kita punya sudut theta plus beta ditambah theta plus alfa ditambah alfa plus beta. Ini kalau kita jumlah tiga-tiganya itu harus mendapatkan 180 derajat ya, karena jumlah sudut dalam
dalam segitiga itu adalah 180 derajat. Berarti kita akan tuliskan seperti ini. 180 derajat berarti sama dengan tadi yang bawah itu theta plus alfa, kemudian yang atas itu alfa plus beta, kemudian yang di titik J itu yang atas itu alfa plus theta, kemudian yang bawah itu adalah alfa. Sebentar, kita lihat lagi. 2 kali ya, masing-masing yang jelas 2 kali. Theta beta, theta alfa, alfa beta ya. Jadi 2 kali theta, 2 kali alfa, 2 kali beta. Oke, kita tulis pakai langsung gitu aja, 2 kali. Jadi kita bisa ganti ini, alfanya ada 2 kali, tetanya 2 kali, betanya 2 kali. Di 2 kali alfa, 2 kali beta, 2 kali theta. Atau kita punya 90 derajat sama dengan bagi 2 alfa plus beta plus theta. Selanjutnya kita akan cari theta ya. Berarti theta itu sama dengan ya tinggal 90 dikurang alfa plus beta. Nah, hubungan trigonometri yang kita tahu adalah dalam bentuk tangen. Maka kita kasih aja pasang tan di ruas kiri, pasang tan di ruas kanan. Maka kita akan punya tan theta berarti sama dengan tan 90 dikurang alfa min beta, alfa plus beta. Oke. Ingat sifat kuadran ya, kalau kita punya di kuadran 1 tan 90 min X itu kan akan sama dengan kotangen X ya. Tan 90 min X sama dengan kotangen X. Berarti kita bisa tulis tan theta itu sama dengan kotangen dari 90 min alfa plus beta ya. Jadi 90 nya hilang, kita tinggal kotangen alfa plus beta. Oke, selanjutnya kotangen alfa plus beta itu boleh ditulis sebagai sepertangen alfa plus beta. Sepertan alfa plus beta. Ingat lagi sifat penjumlahan sudut trigonometri. Kalau kita punya tan A plus B, maka akan bisa kita tulis menjadi tan A, persamaannya adalah tan A plus tan B dibagi dengan 1 min ya. 1 min tan A dikali tan B. Oke, kita masukkan di sini. Jadi tan theta sama dengan, kita pindah ke agak ke kiri ya, tan theta sama dengan 1 per oke, tan A plus tan B, kita kurung aja ini, tan A plus tan B dibagi dengan 1 min tan A kali tan B. Oke. Kemudian kita rapikan penulisannya akan lebih bagus kalau pecahannya tidak bertumpuk seperti ini, maka yang 1 min tan A tan B bisa naik. Jadi tan theta itu akan sama dengan 1 min tan A dikali tan B dibagi dengan tan A plus tan B. Tan A plus tan B. Nah, alfa dan beta ya. Oke, ini sama aja ya. Ini sama aja, alfa dan beta ini ke bawah sama sifat yang di sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya kita gantikan nih. Bentar, kita revisi dulu aja. Oke, sudah dirubah jadi tan alfa tan beta. Nah, selanjutnya kita bisa manfaatkan persamaan 7 dan persamaan 3 ya. Tan alfa itu tan theta per E. Kemudian persamaan 7-nya tan beta itu tan theta per E kuadrat. Kita gantikan di sini. Jadi kita akan dapatkan ya, kalau kita ganti tan alfa dan tan betanya, kita akan peroleh nilai tan theta itu sama dengan 1 min tan theta per E dikali tan theta per E kuadrat. Kemudian dibagi dengan tan theta per E. Tan theta per E ditambah ya, ini tan beta ya di sini ya, ditambah tan theta per tan beta itu tan theta per E kuadrat. Oke, nanti untuk mempersingkat kita misalkan aja ya, tan theta kita tulis dengan T gitu ya. Tan tetanya kita tulis T, maka kita akan peroleh T itu sama dengan, atas samakan penyebutnya menjadi E pangkat 3, berarti E pangkat 3. Kemudian yang di sini E pangkat 3 minus tan kuadrat, berarti T kuadrat dibagi dengan yang bawah jadi penyebutnya E kuadrat ya, E kuadrat, kemudian dibagi E jadi E kali tan, E kali T plus 1 plus T. Oke, kita susun lagi. Kita rapikan dulu yang ruas kanan ya, E pangkat 3 dikurang T kuadrat dibagi dengan E pangkat 3, kita kali, kita balik E kuadrat per,
kita keluarkan T-nya jadi T dalam kurung E plus 1. Maka ini E-nya kita coret, tinggal sisa 1E. Lalu kita kalikan dengan ke kiri ya. Jadi T kita kali dengan ET plus E plus 1, ET dikali dengan E plus 1. Oke, kita tulis perbagian dulu, sama dengan E pangkat 3 minus T kuadrat. Nah, akan seperti ini. Kita kerjakan yang luas kiri, jadi ET kuadrat dikali E plus 1 sama dengan E pangkat 3 minus T kuadrat ya. Kita akan mencari nilai tetanya. Oh, berarti yang harus jadi subjek adalah tan teta. Maka kita harus buka ini. E kuadrat T kuadrat plus ET kuadrat. Oh, ini T kuadratnya udah bisa berkumpul, plus T kuadrat lagi di sini sama dengan E pangkat 3 ya. T kuadratnya kita kumpulkan, berarti E kuadrat plus E plus 1 sama dengan E pangkat 3. Maka kita dapat T kuadrat itu sama dengan E pangkat 3 dibagi E kuadrat plus E plus 1 ya. T itu tadi tangen ya, berarti ini T sama dengan akar dari E pangkat 3 dibagi E kuadrat plus E plus 1. Nah, ini kita sudah nemu bentuk tan tetanya. Jadi tan teta itu sama dengan akar dari E pangkat 3. Ini kita copy lagi. Akar E pangkat 3 per E kuadrat plus E plus 1. Atau berarti dapat tetanya adalah inverse tangen dari akar ya. Kita pakai pangkat setengah, E pangkat 3 per E kuadrat plus E plus 1. Nah, pangkat setengah. Oke, ini adalah sudut yang harus dibentuk oleh bola supaya dia bisa memantul ke meja itu sebanyak 2 kali, yaitu di titik B dan di titik C seperti gambar sebelumnya. Nah, seperti gambar yang kita gambar di atas. Nah, seperti ini ya. Jadi supaya bisa memantul di B dan di C, maka dia harus membentuk sudut theta yang seperti kita hitung tadi. Arkes tangen dari akar E pangkat 3 per E kuadrat plus E plus 1, seperti itu. Itu untuk kasus B ya. Kita lanjutkan ke kasus yang C. Untuk kasus C, itu bolanya menumbuk dinding 3 kali sebelum kembali ke titik A untuk yang pertama kali. Berarti apa yang harus dilalui oleh lintasan bola itu? Maka karena menumbuk dindingnya 3 kali, maka di dalam lingkaran itu harus terbentuk segi 4 ya, kuadrilateral. Maka peristiwanya bisa kita gambar seperti ini. Nah, ini untuk kasus yang C. Jadi dia ditembak dari A dengan kecepatan awal V0, kemudian dia menumbuk di B 1 kali, punya kecepatan VB, dan dia menumbuk C, dia punya kecepatan VC, dan menumbuk titik D, dan punya kecepatan VD, akhirnya kembali ke A. Jadi dia menumbuk dindingnya 3 kali. Tumbukan pertama di B, tumbukan kedua di C, tumbukan ketiga di D, dan dia kembali ke A lagi. Nah, kemudian sudutnya misalkan kita akan cari theta di sini, maka ini theta. Kemudian kita pakai simbol yang sama, ini alfa, berarti yang di sini alfa. Kemudian ini yang C tadi kita pakai beta ya, berarti yang di sini juga beta. Kemudian yang D bisa kita misalkan gamma ya, maka yang ini juga gamma. Maka sudutnya akan seperti ini. Nah, dengan menggunakan cara yang identik dengan persamaan yang sebelumnya tadi, kita akan dapatkan nilai tan alfa itu kan sama dengan tan theta per E. Kemudian kita punya tan beta itu sama dengan tan theta per E kuadrat ya, dari persamaan yang atas tadi. Nah, maka dengan cara yang identik, kita analisis tumbukan yang ada di D, kita akan dapatkan tan gamma itu tan theta per E pangkat 3. Nah, kita akan dapatkan ini. Nah, analisis untuk mendapatkan tan alfa, tan beta, tan gamma itu sama dengan analisis seperti pertanyaan yang B. Kita akan punya nilai tan gamanya nanti adalah tan theta per E pangkat 3 ya, atau nanti hasilnya adalah tan beta per E kuadrat. Nah, kemudian tan betanya diganti lagi, akan dapat seperti ini, atau tan beta per E ya, maaf. Nanti akan ketemu tan theta per E pangkat 3. Ya, sama dengan atas, bisa dicoba nanti. Nah, berikutnya kita manfaatkan geometrinya. Ini kan segi 4 ya. Jumlah sudut-sudut dalam segi 4 itu adalah 360 derajat. Berarti 360 derajat sama dengan tetanya 2, alfanya 2, betanya 2, gamanya 2. Jadi 2 dikali alfa plus beta plus gamma plus theta. Berarti 180 derajat
sama dengan alfa plus beta plus gamma plus theta. Nah, kita bisa pakai sifat ini. Dan hubungan trigonometri yang kita tahu adalah tan. Maka seperti sebelumnya kita pasang tan, tapi bentuknya kita kumpulkan dulu karena kita butuh theta ya. Maka theta kita misalkan nih theta sama alfa ya. Jadi kalau kita buat 180 min di sini berarti beta plus gamma. Beta plus gamma akan sama dengan theta plus alfa ya. Boleh dipilih juga sudutnya nanti. Nah, kita kasih tan, jadi tan dalam kurung 180 min beta plus gamma itu akan sama dengan tan theta plus alfa. Oke. Pakai sifat kuadran 2 ya. Kalau kita punya tan 180 min x itu kan akan sama dengan, karena pakai 180 trigonometrinya tidak berubah, tan tetap tan tapi dia negatif karena kuadran 2. Jadi min tan x. Maka ini akan jadi minus tangen x ya. X-nya adalah beta plus gamma sama dengan yang di sini tan tetap alfa plus theta atau theta plus alfa. Nah, kita gantikan nilai tan alfa, tan theta, tan gammanya dengan persamaan yang ada di atas ini ya. Tan alfa itu tan theta per e, tan beta itu tan theta per e kuadrat, dan tan gamma adalah tan theta per e pangkat 3. Dan manfaatkan sifat penjumlahan sudut pada tangen ya. Berarti ini minus dalam kurung tan beta plus alfa berarti tan beta plus tan alfa, tan gamma dibagi dengan 1 min tan beta dikali tan gamma. Ini akan sama dengan tan alfa plus theta, berarti tan theta plus tan alfa dibagi dengan 1 min tan theta dikali tan alfa. Sama, kita sederhanakan penulisannya ya. Jadi tan itu kita tulis dengan T gitu aja. Tan tetanya kita tulis T. Berarti minus tan beta itu tadi T per E kuadrat plus tan gamma itu T per E pangkat 3 dibagi dengan 1 min tan beta itu T per E kuadrat dikali tan gamma itu T per E pangkat 3. Ini sama dengan tan theta itu T plus tan alfa itu T per E dibagi dengan 1 min tan tetanya kita ganti T, tan alfa itu T per E. Nah, kita tinggal selesaikan ini persamaan matematika. Yang atas kita kali silang jadi negatif E pangkat 3 plus E kuadrat T kuadrat sama dengan E pangkat 5 min T kuadrat. Nah, berarti kita kumpulkan yang T nya, berarti ini E pangkat 5
plus E pangkat 3. T-nya pindah ke ruas kiri jadi T kuadrat plus E kuadrat T kuadrat. Keluarkan T kuadratnya jadi T kuadrat dalam kurung 1 plus E kuadrat sama dengan ini keluarkan E pangkat 2-nya ya, E pangkat 3-nya keluarkan jadi E pangkat 2 plus 1. Oke, E pangkat 2 plus 1-nya sama, kanan sama kiri. Berarti sisanya tinggal T kuadrat sama dengan E pangkat 3. Nah, tadi T itu adalah tan kan? Jadi tan theta, tan kuadrat theta berarti sama dengan E pangkat 3. E pangkat 3. Artinya tetanya atau tan theta dulu, tan tetanya sama dengan akar dari E pangkat 3. Berarti kita dapat theta sama dengan arkes tangen atau inverse tangen dari E pangkat 3 pangkat setengah. Nah, ini adalah sudut yang harus dibentuk oleh bola ketika ditembakkan dengan kecepatan V0 supaya dia membentuk atau menumbuk meja itu sebanyak 3 kali, yaitu tumbukan di B, di C, di D, dan akhirnya dia kembali ke A. Nah, itu untuk jawaban kasus yang ketiga atau kasus yang 3 tumbukan. Oke, itu pembahasan untuk soal keempat.